Peluang restoratif justice bagi Mario Dandi dan Shane Lucas sebelumnya dilontarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta usai menjenguk David Ozora di rumah sakit. Semula peluang itu terbuka dengan catatan atas persetujuan kedua belah pihak, baik pihak Mario Dandi dan pihak David Ozora. Pasca menuai kecaman di media sosial, pernyataan itu diralat oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta. Pintu damai dua tersangka tertutup rapat karena penganiayaan itu dinilai berdampak luas dan ancaman hukuman pidana mereka melebihi batas yang diatur dalam peraturan. Namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah ditimpakan kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi, RJ, restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa dan tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Sementara itu, keluarga David Ozora memastikan tidak ada perdamaian dalam kasus ini, pasalnya kondisi David yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Meski mengalami progres yang cukup baik, kondisi David masih belum stabil, sehingga tim dokter masih terus melakukan stimulasi kesadaran kognitif untuk David. Pihak keluarga juga menginginkan proses hukum tetap berjalan agar memberikan efek jera bagi para tersangka. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan bal pakaian bekas impor senilai 10 miliar rupiah dimusnahkan di Kabupaten Sidoarjo. Kali ini Kementerian Perdagangan memusnahkan pakaian bekas yang berasal dari hasil penindakan di wilayah Jawa Timur. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin pemusnahan pakaian bekas impor sebanyak 824 bal senilai 10 miliar rupiah Senin siang di Komplek Pergudangan Jaya Park Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini merupakan komitmen Kementerian Perdagangan dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, serta industri tekstil dalam negeri. Impor itu yang bekas-bekas tidak boleh. Satu, kecuali yang diatur. Misalnya pesawat terbang, kita perlu, kalau baru mahal, bekas boleh. Tapi secara umum, barang bekas tidak boleh. Termasuk pakaian. Ya. Pakaian itu ada sepatu, motor, macam-macam, bekas nggak boleh. Dagang bekas boleh nggak? Boleh. Kalau tidak impor, boleh. Ya, kan banyak di pasar-pasar lowak jualan, boleh. Tapi tidak impor barang bekas dan tidak ilegal. Pakaian bekas merupakan barang yang dilarang impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Selain itu, kegiatan thrifting memberi dampak negatif kepada UMKM lokal hingga berdampak pada lingkungan. Tentunya ini akan mengganggu UMKM kita yang sebagian besar adalah pabrik-pabrik produsen garment. Jadi sekitar 80% dari produsen garment ini adalah UMKM. Dan juga ini tentunya tidak hanya mengganggu pasar mereka, tetapi juga mengganggu lapangan kerja. Selain itu, impor pakaian bekas juga berpotensi menimbulkan masalah lingkungan. Terkait hal tersebut, masyarakat Indonesia dihimbau agar lebih mengutamakan dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sehingga industri tekstil lokal Indonesia bisa berkembang dan produknya semakin diminati. Dari tim liputan iNews melaporkan. Setelah terbongkarnya beberapa transaksi mencurigakan di sejumlah lembaga negara, gaya hidup keluarga pejabat terus disorot masyarakat. Sejumlah sanksi telah disiapkan pemerintah bagi pejabat negara yang kedapatan pamer harta kekayaan. Istri pejabat Kemensetnek SH Rahmansyah Abrar pamer harta kekayaan di media sosial. Aksi pamer harta ini diviralkan oleh akun Twitter @partaisosmed. SH Rahmansyah adalah Kepala Subbagian Administrasi Kendaraan Biro Umum di Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini mengundang pertanyaan warganet, terlebih gaji ASN golongan 3C hanya berkisar antara 2 hingga 4 juta rupiah.
Kemensetnek melalui siaran pers menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan. SH pun telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Kemensetnek juga membentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan SH serta berkonsultasi dengan KPK, PPATK, dan lembaga terkait lainnya. Tidak hanya pejabat Kemensetnek, istri Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan. Jelang Ramadan, petugas Satpol PP Kabupaten Asahan membongkar warung rebang-rebang. Informasinya usai jeda.